Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyo Sore. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim melarang siapapun yang mencoba mengambil kayu-kayu yang hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah terdampak bencana. Informasi lainnya pemirsa, dua dep kolektor dikeroyok sekelompok orang tak dikenal di Kalibata hingga menewaskan 2 orang mata elang. Insiden ini memicu aksi balasan berupa pembakaran belasan kios sebelum akhirnya berhasil diredam aparat. Pemirsa, inilah Wanyo Sore selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong kementerian dan lembaga mempercepat realisasi anggaran. Ia menegaskan jika serapan tak mencapai 100% hingga akhir tahun, maka anggaran kementerian atau lembaga tersebut akan dipotong pada tahun berikutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong kepada kementerian dan lembaga atau KL untuk mempercepat belanja. Jika tidak terserap sampai akhir tahun 100%, maka anggaran kementerian atau lembaga yang bersangkutan terancam akan dipotong tahun depan. Purbaya menyebut tindakannya untuk mendorong belanja KL telah mendapat persetujuan dari Komisi 11 DPR RI. Adapun tujuannya agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk dari utang, bisa mendorong perekonomian secara maksimal. Cara belak-belakan Purbaya mengatakan jika sudah utang dan tak dipakai, maka dia yang menanggung dosanya. Bahkan kata dia bayar bunga dari utangnya juga bisa lebih mahal, sehingga perputaran ekonomi tidak maksimal. Selain itu, Purbaya juga mengungkapkan instruksi Presiden Prabowo Subianto setelah mengetahui kebocoran anggaran daerah. Hal itu yang menjadi alasan pemerintah tidak meningkatkan transfer ke daerah atau TKD. Purbaya menyampaikan bahwa Prabowo merasa kecewa terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin. Dia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran daerah adalah syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal. Purbaya menyampaikan pesan langsung kepada seluruh Pemda untuk memulai pembenahan belanja. Ia memastikan dirinya siap kembali menghadap Presiden jika daerah mampu memperbaiki disiplin fiskal. Purbaya menyoroti kebutuhan daerah untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat agar roda ekonomi dapat bergerak lebih cepat.
Ia memberi penekanan bahwa perbaikan iklim investasi merupakan bagian integral dari siasat fiskal yang cerdas. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya diduga menerima aliran dana sebesar 5,75 miliar rupiah dari pengaturan pemenangan proyek yang terkait kebutuhan operasional dan pelunasan utang kampanye. Temuan ini mengantarkan KPK menetapkan 5 tersangka dan menahan mereka usai rangkaian penyidikan serta OTT di Lampung Tengah. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya diketahui menerima aliran dana sebesar 5,75 miliar rupiah yang berasal dari pengaturan pemenangan sejumlah proyek untuk perusahaan yang terlibat dalam 3 pemenangan saat pilkada. Dana tersebut dipakai untuk kebutuhan operasional sebagai bupati sebesar 500 juta rupiah, serta melunasi utang bank senilai 5,25 miliar rupiah yang digunakan untuk biaya kampanye. Hal itu diungkapkan oleh PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadi Pratikto, Jakarta, Kamis 11 Desember. Menurut Mungki, dana 5,25 miliar rupiah tersebut diperoleh Ardhito setelah mengkondisikan pemenangan proyek melalui anggota DPRD Lampung Tengah Ricky Hendra Saputra serta adiknya Ranu Hari Prasetyo. Ardhito menerima fee 500 juta rupiah dari Direktur PT Muhammad Lukman Syamsuri terkait pengaturan lelang 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah dengan nilai proyek mencapai 3,15 miliar rupiah. Berdasarkan temuan tersebut, KPK menetapkan 5 tersangka, yakni Ardhito Wijaya, Ricky Hendra Saputra, Ranu Hari Prasetyo, Anton Wibowo selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah sekaligus kerabat Bupati, dan Muhammad Lukman Syamsuri sebagai Direktur PT LKK Mandiri. KPK kemudian menahan kelima tersangka untuk masa tahanan awal selama 20 hari, terhitung 10 hingga 29 Desember 2025 di rutan KPK Gedung Merah Putih dan Gedung C1. Ardhito, Anton, Ricky, dan Ranu sebagai penerima gratifikasi disangkakan melanggar.
Pasal 12 huruf A, Pasal 12 huruf B, Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu 10 Desember. Menteri Sosial Gus Ipul dikecam atas pernyataannya yang mengkritisi influencer dan artis yang menyumbangkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera. Gus Ipul menyebut bahwa pihak manapun yang mengirim sumbangan untuk bencana harus melalui izin pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dikecam atas pernyataannya yang mengkritisi influencer dan artis yang menyumbangkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera. Gus Ipul menyebut bahwa seharusnya pihak manapun yang mengirim sumbangan untuk bencana harus melalui izin pemerintah. Hal itu disampaikan Gus Ipul di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember 2025 saat ditanya maraknya influencer menyumbang dana bencana banjir. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBNU itu pun mengingatkan soal kepatuhan aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan longsor. Gus Ipul menyebut para artis dan influencer bisa meminta izin ke kabupaten, kota, atau Kementerian Sosial. Pihaknya mengatakan izin penggalangan dana dapat diperoleh dari berbagai tingkatan, sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidak rumit. Gus Ipul mengatakan penggalangan dana skala besar memiliki standar audit profesional yang bertugas melaporkan detail penggunaan uang donasi. Menurutnya pelaporan ini merupakan suatu antisipasi agar penggunaan dana sumbangan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan. Kendati begitu, Gus Ipul mengapresiasi dan menegaskan semua pihak boleh membuka donasi.
Di sisi lain, pernyataan Gus Ipul kemudian menuai kecaman dari sejumlah masyarakat. Warganet juga menyayangkan pejabat yang justru mempersulit penanganan bencana, bukan sebaliknya. Terlebih, masyarakat mempertanyakan birokrasi pemerintah yang seringkali rumit apabila soal urusan perizinan. Diketahui sejumlah artis dan pemengaruh menggalang dana untuk membantu korban bencana seperti Pras Teguh, Melanie Subono, Fuji hingga Ferry Irwandi. Pendiri Malaka Project Ferry Irwandi telah menggalang dana 10 miliar rupiah dalam waktu 24 jam. Ferry terjun langsung menyalurkan bantuan untuk seluruh daerah terdampak, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi. Mengumpulkan donasi siapapun, perorangan maupun lembaga, tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkap dirinya pernah dicap gila saat mengucurkan dana negara 200 triliun rupiah ke sektor perbankan. Ia menunturkan hal itu terjadi ketika baru menjabat sebagai Menhu dan langsung mengambil langkah agresif tersebut. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkap dirinya pernah dicap gila saat mengucurkan dana negara 200 triliun rupiah ke sektor perbankan. Ia menuturkan hal itu terjadi ketika baru menjabat sebagai Menteri Keuangan dan langsung mengambil langkah agresif tersebut. Dalam acara dialog interaktif pemerintah pusat dan daerah di Hotel Bidakara, Purbaya mengenang cibiran yang datang padanya.
Purbaya mengatakan keputusan memindahkan dana SAL dari Bank Sentral ke Bank Umum dilakukan demi menggerakkan ekonomi. Ia menggunakan indikator pertumbuhan uang primer atau M0 untuk menilai dampak kebijakan tersebut. Menurutnya ketika 200 triliun rupiah itu masuk ke perbankan, pertumbuhan M0 langsung melonjak. Lonjakan itu disebut membuat aktivitas ekonomi kembali bergerak dalam waktu cepat. Purbaya menegaskan fokus utamanya saat itu adalah membalikkan tren peredaran uang yang sebelumnya negatif. Ia berharap perubahan menjadi positif dapat mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Bank Indonesia mencatat uang primer atau M0 adjusted pada Oktober 2025 tumbuh 14,4% secara tahunan. Capaian tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sempat menyentuh 18,6% secara tahunan. Meski begitu, Purbaya meyakini kebijakannya pada awal masa jabatan tetap tepat dan berdampak nyata. Ia juga menilai keberanian mengambil risiko besar diperlukan agar ekonomi tidak terus tertekan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim melarang siapapun yang mencoba mengambil kayu-kayu yang hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah terdampak bencana. Kayu-kayu tersebut dilarang dibawa keluar tanpa izin otoritas setempat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim melarang siapapun yang mencoba mengambil kayu-kayu yang hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah terdampak bencana. Kayu-kayu dilarang dibawa keluar tanpa izin otoritas. Mualim mengatakan banjir dan longsor yang melanda daerah Aceh bukan kejadian alam biasa, tetapi peristiwa yang memiliki kompleksitas tinggi termasuk aspek lingkungan. Hal itu disampaikan Mualim melalui juru bicara pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA dalam siaran persnya. Mualim meminta seluruh pihak untuk tidak memanfaatkan situasi dengan mengambil kayu-kayu yang terseret arus banjir, kecuali untuk kebutuhan darurat di lapangan.
Pemerintah menekankan bahwa kayu-kayu tersebut berpotensi menjadi bagian penting dari penyelidikan aparat penegak hukum terkait dugaan pelanggaran lingkungan. Mualim berharap dinas terkait bersama jajaran di lapangan menentukan lokasi pengumpulan kayu agar semuanya tertata dan tercatat. Ia meminta masyarakat untuk mengawasi aktivitas mencurigakan di wilayah bencana. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan mengizinkan kayu yang hanyut saat banjir Sumatera dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat demi mempercepat pemulihan di 3 provinsi terdampak dengan beberapa mekanisme yang harus dipenuhi. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti menyebut, material kayu hanyut yang menumpuk di lokasi bencana dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat demi mempercepat pemulihan dengan tetap menjaga aspek legalitas serta menjaga penyalahgunaan di lapangan. Namun ia mengingatkan bahwa pemanfaatan tersebut tidak dilakukan tanpa aturan, sebab kayu yang terbawa arus banjir memiliki status legal yang jelas. Laksmi menyebut, kayu hanyutan yang terbawa banjir dapat dikategorikan sebagai kayu temuan yang mekanisme penanganannya mempedomani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sehingga tetap dibutuhkan pelaksanaan penyelenggaraan yang menjunjung prinsip ketelusuran dan keterlacakan. Dengan demikian, setiap pemanfaatan kayu hanyut wajib mengikuti prosedur pelaporan dan pencatatan, agar tidak membuka celah bagi praktik pembalakan liar maupun pencurian kayu dengan memanfaatkan momentum bencana. Kementerian Kehutanan memastikan bahwa penyaluran kayu hanyut untuk kepentingan masyarakat tidak dilaksanakan secara sepihak. Laksmi menyampaikan bahwa prosesnya harus berjalan lintas lembaga. Viking Persib Club atau VPC melaporkan pria berinisial MAF, YouTuber sekaligus streamer dengan nama akun @resbob ke Polda Jawa Barat. Streamer tersebut diduga melakukan ujaran kebencian terhadap Viking dan penghinaan terhadap suku Sunda. Semua orang Sunda. Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang Viking. Ya kan? Viking Persib Club melaporkan pria berinisial MAF, seorang YouTuber sekaligus streamer dengan akun resbob ke Polda Jawa Barat.
Streamer tersebut diduga melakukan ujaran kebencian terhadap Viking dan penghinaan terhadap suku Sunda. Kuasa hukum Viking, Ferdi Rizky menyebut, laporan tersebut dibuat setelah ia mendapat mandat langsung dari Ketua Umum Viking Tobias Ginanjar. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan membenarkan laporan yang dibuat Viking. Kombes Hendra mengatakan pihaknya sudah melakukan profiling akun pelaku hate speech terhadap Viking dan warga Jawa Barat. Kini Polda Jawa Barat sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Sebelumnya, video siaran langsung seorang pemuda yang juga dikenal sebagai konten kreator viral di berbagai platform media sosial. Dalam video itu, pemuda tersebut melakukan tindakan provokatif yang menghina Sunda. Bahkan ia juga menyebutkan kalimat penghinaan terhadap komunitas Viking dan Persib, serta menyinggung identitas suku Sunda dengan bahasa yang merendahkan. Potongan video tersebut kemudian menyebar cepat dan memicu gelombang kemarahan publik, terutama dari masyarakat Sunda dan pendukung Persib. Kericuhan terjadi pasca 2 debt kolektor alias mata elang dikeroyok di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. 2 debt kolektor ditemukan terkapar bersimbah darah di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan setelah dikeroyok sekelompok orang tak dikenal. Kericuhan terjadi pasca 2 debt kolektor alias mata elang atau Matel dikeroyok di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Dua orang debt kolektor ditemukan terkapar bersimbah darah di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan setelah dikeroyok sekelompok orang tak dikenal. Akibat pengeroyokan tersebut, 1 orang korban tewas di lokasi kejadian sementara 1 lainnya kritis. Mengetahui rekannya tewas dikeroyok orang tak dikenal, puluhan orang membakar belasan kios warung makan. Menurut keterangan rekan korban, saat itu kedua korban sedang melakukan penarikan unit. Tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang tak dikenal. Bang, ini nggak apa-apa. Ini warung abang dibakar nih, Bang. Iya. Warung apa nih, Bang? Baican. Ini yang ngelakuin ini siapa? Ya, saya kurang paham ya. Saya cuma dapat laporan ada rusuh gitu. Rusuh. Tadi sempat udah dibuka warung abang ini? Apa? Udah sempat dibuka apa belum? Udah mau mulai buka baru. Oh. Anak buah saya juga pada kabur, nggak tahu kemana itu. Udah begini. Kalau untuk permasalahan dari awal saya tidak tahu, Bang. Karena di grup itu viral bahwa anak-anak kita, anak-anak Matel itu korban 2 orang. Tapi permasalahannya kita nggak tahu. Ya,
ya kan? Awalnya dasar awal. Tapi yang jelas korban atau TKP di sini adalah adik-adik kita nggak sampai 100 meter dari Polsek Kalibata, Polsek Kalibata. Nah, apa yang dibuat sama aparat saat adik-adik saya, adik-adik kita, gitu, sambil menunggu aparat yang berkepentingan memberikan keterangan langkah apa yang mereka sudah ambil. Dan sekarang mereka kan sudah pergi sama-sama ke rumah sakit untuk menengok adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang jadi korban. Izin bang, untuk Ya. kondisinya seperti apa bang? Apa? Kalau saya dapat info dari adik-adik di grup bahwa yang sudah meninggal 1 orang, yang 1 jadi sudah lagi sekarat. Bang, ya izin yang tahunya itu diserang itu sama warga ataupun aparat petugas? Dari info di grup, tapi saya nggak tahu nih, katanya warga. Warga. Ya, Itu kejadian apakah warga di sekitar ini atau warga di luar kita nggak tahu. kejadiannya jam berapa itu bang kira-kira bang? Sore. Bang, dengan adanya aksi ini bentuk kekecewaan atau gimana bang? Kecewa, luar biasa. Iya, Bang. Kecewa luar biasa, masyarakat sudah bertindak atas nama sendiri bahwa adik-adik kita kerja dengan aturan, ya. Selama ini kita memberikan pemahaman kepada adik-adik kita yang di jalan, untuk motor, mobil, harus melengkapi aturan main dan persyaratannya. Ini mungkin saya ke rumah sakit dulu karena itu bang. Ya, makasih. Makasih bang Sudan. Peristiwa ini memicu kemarahan rekan-rekan korban yang kemudian melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap belasan kios milik warga di Jalan TMP Kalibata. Tindakan perusakan dilakukan karena rekan dan kerabat korban menduga pelaku pengeroyokan adalah warga sekitar lokasi. Perusakan berhasil diredam setelah aparat gabungan dari kepolisian dan TNI tiba di lokasi kejadian. Situasi di lokasi telah berangsur kondusif. Sementara itu, korban tewas dan korban luka akibat pengeroyokan menjalani penanganan di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Namun setelah mendapatkan perawatan intensif, mata elang yang sempat kritis dinyatakan meninggal dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.